Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Musbi Anwar, seorang guru di MI Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di MI Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya akan laksanakan di kelas 3 fase B dengan materi puasa sunnah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini bisa bertemu lagi sama Bapak di pelajaran fikih. Sebelum memulai pelajaran, diharapkan ketua kelas memimpin membaca doanya. Silakan untuk saudara Raksan. Mulai belajar, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirni fiddin wa alimni. Anak-anak, kita ada yang harus kita laksanakan ketika pembelajaran, menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Oke, bisa dimulai? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sendiri dulu. Nah, tepuk semangat. Ada lagi, coba tepuk semangat. Oke. Setelah semangat seperti ini, Bapak mulai mengabsen diri masing-masing. Abdul Hafiz, Adila, Alam, Juan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran fikih. Pada minggu ini Bapak akan membahas tentang puasa sunnah di kelas 3 MI Cibodas, Bojonggenteng, Sukabumi, Jawa Barat. Dan mata pelajaran fikih. Baiklah anak-anak, kita diperlihatkan seperti gambar yang kita lihat. Nah, ini target Bapak sebagai pengajar atau sebagai pendidik. Targetnya apa buat kalian? Yang pertama, peserta didik mampu melafalkan dan membaca pengertian puasa. Nanti kita literasi bersama-sama. Nanti juga ada yang membimbing satu orang untuk membaca tentang pengertian puasa sunnah. Yang B, peserta didik mampu melafalkan dan membacakan keutamaan puasa. Nanti ada literasi seorang berdiri dan membacakan keutamaan puasa sunnah. Oke, ini tentang pengertian puasa sunnah. Siapa yang membaca? Oke, saudara Jafir, tepuk tangan dulu buat Jafir. Oke,
Oke? Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan yang kedua puasa sunnah agar meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang menentukan ashabidin dalam amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tangan dulu Bang Jamil. Itu pengertian tentang puasa sunnah. Ini puasa yang sangat dianjurkan. Puasa yang dianjurkan, amalan yang dapat melengkapi amalan-amalan wajib. Selain itu, puasa juga mendapat meningkatkan derajat seseorang menjadi lebih sabar, lebih amalnya lebih istimewa. Pokoknya banyak pengertian tentang puasa sunnah. Oke, selanjutnya keutamaan melaksanakan puasa sunnah. Siapa yang membaca? Oke, lanjut. Meningkatkan derajat seorang muslim. Tepuk tangan. Lanjut, yang kedua siapa? Terima kasih banyak untuk orang-orang yang sudah membacakan keutamaan melaksanakan puasa sunnah. Ini beberapa, masih banyak keutamaan-keutamaan lain. Ini yang paling utama, meningkatkan derajat seseorang. Yang kedua, memperoleh gelar takwa, meningkatkan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, mendapatkan pahala besar serta keberkahan dalam hidup kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan puasa sunnah. Lebih sabar lagi pasti, lebih istiqomah lagi. Ada banyak keutamaan melaksanakan puasa sunnah. Itu keutamaan tentang melaksanakan puasa sunnah. Selanjutnya, nah, sekarang ini pembahasan tentang macam-macam puasa. Pasti kalian sudah berpikir, apa ya? Pasti banyak berpikiran seperti itu. Ada yang sudah tahu juga ada yang belum juga ada. Kita baca sama-sama, kita lihat sama-sama. Yang pertama, siapa yang membaca? Oke. Silakan. Oke, terima kasih banyak kepada saudari siapa? Oke, ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini hadisnya tertera, barang siapa puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia puasa pula 6 hari pada bulan Syawal, adalah seperti puasa sepanjang masa. Itu apa? Hadisnya, ya, ini hadisnya, ini namanya. Selanjutnya, siapa yang baca? Oke, Sakila. Oke, terima kasih banyak. Puasa hari Senin dan hari Kamis. Dari Aisyah RA bahwa Nabi Muhammad SAW memilih waktu puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Dikarenakan hari Senin itu tanggal lahirnya, hari lahirnya Rasulullah SAW. Makanya dia puasa. Oh, boleh, saya hari Selasa puasa, boleh. Itu untuk diri pribadi. Lebih utama hari Senin dan hari Kamis, apalagi yang bertepatan hari Senin. Hari Senin saya lahir hari Senin. Wah, sekalian itu bagus. Contoh Pak Imam, hari Kamis itu lahir Pak Imam nih hari Kamis. Bapak melaksanakan itu dapat pahala seperti melaksanakan hari Kamis.
Jadi ini hadisnya, yang ini namanya puasa hari Senin dan Kamis. Oke, terima kasih banyak saudari Sakila. Yang ketiga, siapa? Siapa dulu? Oh, Sakila dulu. Oke. Dzulhijjah. Oke, terima kasih banyak. Puasa pada hari Arafah 9 Dzulhijjah bagi yang tidak sedang haji. Nah, ketika nanti ada yang berangkat haji, besoknya Lebaran, Idul Adha. Nah, sebelumnya itu satu hari kita puasa dulu. Pak, saya naik haji, kok beda lagi kalau naik haji. Kalau kita yang tidak naik haji, yang tidak sedang naik haji, kita disunahkan untuk sholat, untuk puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut Arafah. Paham? Oke, selanjutnya siapa? Oke, Yusuf. Tentang puasa sunnah ada 4 macam. Yang minggu ini kita bahas tentang puasa sunnah. Nah, selain itu ketentuan-ketentuan melakukan puasa sunnah tercantum di beberapa poin ini. Kita harus mengerti tentang naon, apa sih ketentuannya untuk puasa sunnah. Nah, silakan siapa? Oke, Yasir. Yang pertama Yasir baca. Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan. Oke, terima kasih. Minum dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi, yang pertama ketentuannya adalah meskipun fajar sudah terbit, meskipun sudah ada subuh, tapi belum makan, belum minum. Belum makan, belum minum, itu boleh diniatkan. Ya, jam 5 bangun, hanya mau puasa sunnah, itu disilahkan. Silahkan niat. Ya, bangun tidur jam 9 malam atau jam 10 malam. Bangun jam 6 tapi niat mau puasa jam 6 atau jam setengah 6 atau jam 5 meskipun sudah ada subuh, ketentuannya silahkan, boleh niat meskipun sudah fajar. Udah sholat subuh nih, belum niat nih, belum makan, gak usah makan dulu, niat aja langsung. Kalau makan dulu itu batal, gak jadi puasa sunatnya. Tapi niat, udah niat terusin sampai maghrib. Lanjut, yang kedua siapa? Oke, Sulha. Boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa. Yang kedua, boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa. Gak kuat udah jam 9 siang, jam 10 udah gak kuat puasa, silakan itu batalkan saja. Gak apa-apa. Pak, saya mau disempurnakan sampai maghrib, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Jadi, ketika ketentuan melakukan puasa sunnah, ketika tidak kuat atau mau membatalkan, itu tidak apa-apa. Jadi kalian ketika puasa sunnah tidak dianjurkan sampai maghrib, sampai pembatalan hari pas azan maghrib. Tidak. Tapi kalau tidak kuat, kalau kuat itu menyempurnakan, boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Yang ketiga, ini untuk getar. Kamu baca? Oke, silakan. Nah, ini untuk yang sudah menikah.
ketentuan ini. Jadi ketika sudah menikah harus lapor dulu kepada suami, ya. Harus seorang anak lapor dulu, ayah saya mau puasa. Oh iya boleh. Itu harus ada izin dari orang tua atau dari suami yang sudah menikah. Oke, terima kasih untuk pembahasannya. Tepuk tangan yang sudah literasi, yang sudah membaca tadi, membantu Bapak membacakan kata-kata yang sudah tadi dibacakan kalian. Sekarang ada pertanyaan? Oke, Alsa, silakan. Apakah puasa 6 hari Syawal bisa diselang-seling atau tidak secara berurutan? Oke, pertanyaannya bagus. Terima kasih untuk saudari Alsa. Oke, pertanyaannya bagus. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Nuri. Pertanyaan jawabannya apa? Oke. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Bapak jelaskan pertanyaan dari Alsa tadi. Pak, bagaimana ketika puasa 6 hari bulan Syawal boleh tidak diselang-seling? Ya, boleh tidak? Boleh. Jawabannya boleh. Asal di bulan Syawal itu mau tanggal 1, tanggal 3, tanggal 1 itu tanggal apalah, Idul Fitrinya, tanggal 3, tanggal 5, mau diselang-seling silakan. Diselang-seling silakan. Tapi harus di bulan Syawal. Jangan bulan Syawal Zulhijjah enggak, Zulqa'dah enggak. Itu harus bulan Syawal sesuai hadis yang tadi. Ya, sesuai hadis yang tadi itu harus bulan Syawal. Pak, diselang-seling tidak apa-apa. Tapi lebih utama 6 hari secara beruntun. Seminggu harus harus dilaksanakan. Itu diutamakannya. Pak, saya mau selang-seling aja enggak apa-apa. Yang penting itu melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Nah, kesimpulannya pembahasan tentang hari ini adalah puasa sunnah mempunyai kedudukan yang tinggi karena di samping sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengandung banyak hikmah yang berkaitan dengan rohani dan jasmani kita. Hanya Allah lah yang mampu menghitung secara pasti berapa banyak fadilah atau pahala buat kita yang melaksanakan puasa sunnah. Mau ibaratnya setengah hari, mau sampai jam 2, itu Allah yang akan menghitung amal ibadah kita, yang mencatatnya malaikat. Oke, puasa sunnah. Sekarang ada kuis dari Bapak. Bapak akan membagikan amplop. Di dalamnya terdapat tugas kelompok masing-masing. Bapak akan membagikan. Lemnya sudah disiapkan? Nah, sudah disiapkan lemnya, jadi dipersiapkan masing-masing. Ini sesuai amplop dalam. Nanti Bapak bahas, sekarang bagikan dulu. Kertas ininya perhatikan. Kertas ini yang perhatikan, itu amplop buka masing-masing. Kertas ini perhatikan dulu, Bapak akan menjelaskan tugasnya masing-masing. Kalian ditugaskan untuk menempelkan atau menjodohkan secara itu diacak sama Bapak. Diacak supaya kalian mana yang nama puasa sunnah, mana yang hadisnya harus sejajar. Nanti di sini kalian tulis dulu kan nama kalian, di atasnya tugas yang itu, tugasnya tulis, ya. Tugasnya tulis tugasnya. Tugas yang sudah ada, kertas putih, tempel paling atas. Itu tugasnya, tempel paling atas. Dan di sisi paling bawah itu nama-nama kelompok kalian. Nama-nama kelompok kalian tulis di paling bawah. Dan nanti ketika sebelah kiri sebelah sini, sebelah kiri
Perhatikan tangan Bapak sebelah kiri. Ini hadisnya sebelah kiri. Ini puasa sunnah. Sebelah kanan nanti pakai tanda panah. Pakai tanda panah masing-masing. Pak tidak lulus tidak apa-apa, yang penting ada tanda ke pinggir. Harus sejajar antara nama puasa sunnah dan hadisnya masing-masing. Silakan kerjakan. Silakan sesuaikan nama puasa sunat dan hadisnya. Silakan kerjakan. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, rapihkan. Kelompok 1, kelompok berapa ini? Kelompok 1 pertama selesai. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Bersama-sama difoto untuk kenang-kenangan. Silakan ke depan. Oke. Sebelah sini. Sebelah sini. Nah, di situ aja. Itu kelompok 1. Dicek bisa Bapak. Oke, terima kasih banyak. Kelompok 1 tepuk tangan. Belum difoto. Belum difoto buat kenang-kenangan. Itu kuis atau pengerjaan kelompok terhadap nilai pembelajaran puasa sunnah. Alhamdulillah di pertemuan terakhir ini, di pembahasan terakhir ini, terima kasih banyak atas semua partisipasinya, atas pembelajarannya, atas perhatiannya kepada Bapak, perhatiannya juga terhadap kalian. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi amal jariah buat di akhirat nanti. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat di suatu saat nanti tentang pembahasan puasa sunnah. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, kasih tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum pulang, mari kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas dari kelas 3. Mudah-mudahan doa tersebut akan mustajab buat kita dengan keberkahan ilmu, umur, dan rezeki kita. Silakan saudara Rehan Ardani untuk memimpin doa sebelum pulangnya. Belajar hari ini telah selesai. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Baca doa, mulai.
banyak hari ini tentang pembahasan pelajaran fikih. Sampai ketemu sama Pak Imam. Mudah-mudahan ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.